Oke, Bapak Ibu, eh, ini pentingnya tantangan minat karir di sekolah kita. Oke, saya hilangkan dulu animasinya, biar nggak pakai animasi. Oke. Baik, Bapak Ibu, eh, ini tantangan di sekolah terkait sama minat karir ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya pada seluruh siswa, apa cita-cita kalian? Eh, Ya, ada memang yang bisa menjawab dengan lantang. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi astronot. Tapi ada juga siswa nanti yang kesulitan. "Ah, saya pengen jadi apa ya? Kamu jadi apa? Jadi dokter." Maka dia ikut akan jadi dokter. "Kamu jadi apa? Jadi guru." Maka dia akan menjawab, "Saya juga akan jadi guru, Bapak Ibu." Ada siswa yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tantangan kita ya. Kemudian kalau ditanya, "Kamu ini bakatnya apa dan pengen jadi apa?" Siswa juga bingung, "Loh, saya ini bakatnya apa ya? Saya sukanya apa ya?" Kadang-kadang mereka ini tidak sadar apa yang mereka eh, punyai dalam kemampuan mereka. Dan bahwa sesuai dengan hasil riset dari para pakar, ini manusia dalam menemukan karirnya ini ada 6 kategori, Bapak Ibu. Dan tidak ada manusia yang tidak punya bakat. Selalu setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Untuk itu kita perlu telusuri ini semuanya. Jangan sampai siswa kita merasa minder karena nilainya kecil, kemudian apa? Dia tidak pede dengan masa depannya. Saya nilainya kecil, saya nggak jadi apa-apa di masa depan. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita perlu optimalkan nanti ya. Oke. Berikutnya terkait sama minat karir. Jadi setelah siswa sudah tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, siswa kesulitan menemukan potensi diri, yang terjadi mereka nanti sekolah dulu, sekolah di SMA. SMA ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Kemudian ada yang masuk SMK, jurusannya farmasi, keuangan, administrasi, komputer, dan lain-lain. Setelah masuk, mereka merasa salah jurusan. Karena kok merasa tidak sama ya dengan apa yang ada passion dalam diri saya. Itu masih di tingkat SMA. Bagaimana seandainya itu sudah tingkat kuliah, Bapak Ibu? Yang terjadi banyak sekali, contohnya teman-teman kita, nggak usah jauh-jauh, kita aja ya. Kita yang sudah kuliah, benar-benar kuliah, lihat saja, waktu kita masuk berapa jumlah teman kita, kemudian saat wisuda, itu tinggal berapa teman kita, Bapak Ibu. Saya dulu masuk 35 temannya, saat wisuda cuma 18, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Saya sempat tanya ke mereka. Itu karena mereka merasa salah jurusan, merasa kesulitan karena tidak sesuai dengan passion-nya, merasa kok tidak cocok, merasa nanti masa depannya mau jadi apa. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau kita merasa salah jurusan? Ya, rugi waktu, rugi uang, rugi biaya, rugi tenaga, rugi macam-macam, Bapak Ibu. Setelah kita kuliah 3 tahun atau setelah kuliah 4 tahun tinggal skripsi, ternyata bukan passion kita. Itu banyak yang terjadi, Bapak Ibu. Ruginya rugi besar sekali ya. Dan itu masa depannya terpotong waktunya untuk kuliah yang tidak sesuai dengan passion-nya. Jangan sampai salah jurusan. Ini ya. Apakah ini terkait sama sekolah? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Ini termasuk kesalahan kita juga, harus kita akui ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita cuek-cuek saja terhadap passion pada siswa kita seperti itu. Oke, pertanyaan mendasar, seberapa pentingkah menemukan karir masa depan yang cocok sesuai dengan kepribadian siswa sejak dini, Bapak Ibu? Jawabannya pastilah penting ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tadi lihat permasalahannya itu banyak terkait dengan eh, karir masa depan yang direncanakan oleh siswa. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam ini, Bapak Ibu, kita tes dulu ya. Kita tes lagi ya, Bapak Ibu. Contoh ya, nanti kita pura-pura sebagai siswa aja lah di sini. Oke, kita uji dulu bagaimana untuk menemukan minat karir sesuai dengan kemampuan kita ya. Oke, passion kita. Saya akan bagikan chatnya ini di chat Zoom, silakan diklik, silakan lakukan tes. 5 menit waktunya, nggak lama-lama. Pertanyaan cuma 30, tapi ya tidak aja. Waktunya 5 menit, jangan di komen chat Zoom-nya, biar nggak kesundul ya linknya. Oke.
Untuk yang linknya nggak tampil, saya bagikan juga link Google Drive-nya seperti ini. Ya, sama aja itu linknya ya. Untuk yang kesulitan yang SID ini. Silakan diisi, cukup diisi nomor induk sama nama saja ya, pura-pura aja. Kalau nama harus nama asli biar nanti Bapak Ibu tahu hasilnya seperti apa. Silakan 5 menit dari sekarang. Oke. Nah, ini angket online minat karir. Jadi ini diisi sesuai dengan apa yang ada di dalam perasaan kita aja ya. Apa yang kita sukai. Ya, ini tesnya sebenarnya 3 menit ya, karena tidak perlu berpikir, cukup diisi iya tidak, iya tidak. Jadi waktunya sebentar saja. Silakan diisi, waktunya tinggal 3 menit. Oke, tinggal 2 menit. Saya sambil buka ini hasilnya ya Bapak Ibu. Online tes minat karir. Ya, udah masuk 46, 50. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Rugi kalau tidak ngisi tes ini ya, kita nggak akan tahu nanti karakteristik kita. Ini mumpung ada tes yang bisa kita bahas langsung. Oke, sambil menunggu yang lain ngisi, kita akan lanjutkan bahwa ini kita akan menggunakan aplikasi Minat Karir Almas ya Bapak Ibu. Seperti tadi ya,
Jadi kita lakukan tes online, kemudian kita akan menganalisis dengan aplikasi Almas lagi ya. Oke. Saya buka aplikasinya, Praktikum MK. Oke, aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu. Yang sambil ngisi silakan sambil ngisi aja. Sekilas sambil dilihat juga nggak apa-apa. Jadi aplikasinya berbasis Excel, nggak perlu instalasi. Bapak Ibu cukup klik saja 2 kali untuk mengaktifkannya. Kami sarankan untuk menggunakan Excel 2010 ya. Excel 360 ini kadang-kadang bermasalah. Oke, saya tutup dulu semua, sebentar. Karena ini ada aplikasi yang Gaya Belajar. Nggak boleh buka lebih dari satu karena nanti akan bingung aplikasinya. Oke, cara menjalankannya klik aja 2 kali aplikasi Excel-nya ini. Seperti ini. Oke, nanti setelah terbuka, dia akan meminta untuk mengaktifkan makro ya, dengan mengklik tombol kuning ini. Kalau ini tidak diaktifkan, maka menu-menu di atasnya tidak bisa dijalankan. Ya, kita klik untuk mengaktifkan makronya. Nah, ini adalah aplikasi analisis minat dan karir Almas, Bapak Ibu. Oke. Jadi langsung saja, ini adalah halaman menu utama yang bisa diakses dari sini. Kemudian ini juga ada angketnya, ada angket fisik, ada juga angket online ya Bapak Ibu. Nanti silakan pilih saja mana yang paling sesuai dengan sekolah. Jadi untuk sekolah yang tidak ada akses internet atau tidak boleh membawa HP siswanya, silakan melakukan tes ini secara fisik aja. Ini tinggal di print aja, di print ada 90 pertanyaan. Tapi ini sebenarnya nggak perlu mikir ya, dikerjakan selama 5 menit atau 10 menit selesai nih. Apabila sekolah Bapak Ibu ada akses internet dan siswa boleh pegang HP atau laptop, silakan melakukan tes seperti yang kita lakukan ini secara online. Ya, angket ini bisa juga kita lakukan semi online. Ya, apa itu semi online? Jadi angket ini kita cetak dalam bentuk PDF, kemudian dibagikan ke grup WA di siswa, nanti siswa ngerjakan saat pulang ke rumah, kemudian diketik aja di WA, nanti kita copy saja jawabannya mereka ke dalam Excel seperti ini ya. Ya daripada kita ngetik, mending melakukan cara semi online seperti itu. Itu cara yang alternatifnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, kalau sudah nanti baru kita masukkan input data ya. Untuk input datanya sama ya, ada banyak cara ya. Cara yang pertama seperti tadi, itu cara adat atau cara turun-temurun, langsung diketik seperti ini ya. Ali Budi. Ini cara adat ya. Kita selesaikan dengan cara adat kalau segalanya tidak mungkin. Cara yang kedua seperti biasa, kita juga bisa ngambil data siswa dari Dapodik dengan klik tombol ini ya. Jadi Bapak Ibu minta saja ke operator sekolah untuk mengekstrak ke dalam file Excel data siswa dalam bentuk Excel dari Dapodiknya, operator Dapodik ya seperti itu. Maka nanti datanya bisa langsung masuk seperti ini Bapak Ibu. Kita nggak perlu ngetik lagi ya untuk data siswanya. Ini ya, udah banyak nih lah ini. Oke, kalau sudah kita pindahkan ke halaman input data. Ini untuk kelola aja ya. Kelola ini fungsinya ini untuk mengurutkan kelas seperti ini. Diurutkan kelasnya, diurutkan namanya atau kelasnya, terserah Bapak Ibu. Ini fungsinya untuk kelola saja. Nah, baru setelah masuk ke ini, baru kita isikan jawabannya setelah data siswa ini sudah kita isi seperti itu. Nah, ini cara yang ketiga dan cara yang keempat. Cara yang ketiga ini misalkan punya file Excel biasa ya, misalkan absen ya dalam bentuk Excel, tinggal minta copy aja ke admin di sekolah, lalu pastekan saja di sini dengan paste spesial seperti ini, maka datanya akan berpindah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian cara lainnya kita bisa menggunakan tadi alternatif lainnya. Maaf, ada mesin lewat di depan saya. Suaranya mungkin bising. Nah, alternatif lainnya kita bisa mengcopy angket tadi ke dalam Excel biasa. Siswa itu mengisi di dalam angket tersebut ya.
baru kemudian kita copy paste satu persatu. Daripada kita ngetik sendiri, kita tinggal copy paste sesama Excel, seperti cara kita mengcopy paste data siswa yang ini ke dalam aplikasi ini. Ya, jadi kalau sesama Excel gampang ngopinya. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan semi online, yaitu angketnya kita bagikan melalui kita buat dalam bentuk PDF, file PDF-nya kita bagikan melalui WhatsApp. Mereka ngisinya di WhatsApp satu persatu, baru kita copy lognya, nanti baru kita pindahkan ke dalam sini. Itu cara alternatif lainnya. Kemudian untuk yang online, ya seperti tadi Bapak Ibu ngisinya dengan Google Form. Ya, dengan Google Form. Jadi seperti ini. Ini ya, angket minat karir online. Oke. Berikutnya pastikan nanti di Google Form-nya ini klik bagikan ya yang ini, dan ini pastikan sudah dipilih siapa saja yang memiliki link ini sudah diklik ya. Nah, baru selesai. Selanjutnya kita copy linknya yang ini. Copy. Oke, kita lihat hasilnya ya. Di sini jawabannya Bapak iya tidak ya seperti itu. Nah, nanti baru kita masukkan ke dalam linknya, masukkan ke dalam aplikasi seperti ini. Klik tombol yang pengaturan ini, ya. Kita hapus link yang sebelumnya karena ini contoh. Kita klik 2 kali di sini, lalu paste seperti ini. Nah, kalau sudah maka data ini bisa kita tarik ke dalam aplikasi seperti ini. Caranya dengan mengklik impor dari Google Sheet. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini cara yang online seperti itu. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini data sudah masuk. Tadi jawaban Bapak Ibu iya tidak, tapi di sini akan berubah menjadi centang atau kosong. Karena di sini informasinya jika dijawab iya, maka diisi sembarang karakter. Jika dijawab tidak, maka dikosongkan atau diisi 0 ya. Jadi di sini tidak dijawab iya atau tidak. Karena kalau dijawab tidak juga akan dianggap iya, karena untuk jawaban tidak harusnya adalah kosong seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan merubah otomatis aplikasinya ya. Dari jawaban Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat ya, Ali, saya sendiri, kosong, isi kosong. Nah, secara online-nya juga sama di sini ya. Ali ya, nomor 1 tadi. Nah, ini jawabannya tidak, iya, tidak. Nah, ini kan sama ya. Ini otomatis akan dirubah ke dalam format isian di aplikasi. Ini juga bisa merubah aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, berikutnya ya, berikutnya mana ya? Oke. Nah, setelah kita tahu, kita akan cek dulu ini. Konsep dulu, konsep dari minat karir ini ya. Ini dikembangkan oleh John Lewis Holland ya. Ini psikolog Amerika ya, seorang profesor ya. Ini tahun 40-an ya, 50-an Bapak Ibu. Jadi menurut Holland ini minat karir itu bisa bisa dipecah menjadi 6 bagian yang disingkat dengan RIASEC, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, dan enterprising dan konvensional. Kalau disingkat adalah bahasa Indonesia RIASEC. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin RIASEC ya, seperti itu. Apa itu? Nah, yang pertama ini adalah kepribadian realistik ya. Jadi ini suka bekerja secara manual. Manual ini dengan menyentuh dengan tangan ya, dan memiliki pengoperasian perangkat atau mesin atau kendaraan ya. Ini terkait sama praktek langsung ya. Kalau karakteristik yang realistik seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kepribadian investigatif, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang kuat, suka belajar dan suka menganalisis ya. Kalau orang pemikir, Bapak Ibu kalau memikir bisa membuat
bisa membuat apa tulisan artikel seperti itu ya, atau PTK bikin sendiri karya asli, maka ini Bapak Ibu termasuk yang investigatif ya. Kalau Bapak Ibu dosen biasanya pasti punya bakat untuk jadi profesor seperti itu kalau investigatif. Kemudian artistik ini cenderung kreatif dan bersifat otentik. Ya, suka membuat sesuatu ya yang bersifat seni. Baik itu seni tangan, seni lukis, seni musik, seni tari ya, semuanya ini terkait sama keindahan artistik ya. Passionnya di bidang artistik. Kemudian berikutnya adalah sosial. Yang sosial ini senang membantu atau mengajari orang lain, Bapak Ibu, termasuk guru ya. Jadi kalau orang-orang dengan kepribadian sosial ini, apabila ada orang bertanya, di mana minta tolong orang bertanya tentang jalan ya, di mana jalan menuju rumah sakit, maka orang sosial ini bukan hanya sekedar menerangkan, tapi akan berusaha untuk membantu menunjukkan yang sedetail-detailnya seperti itu ya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hobi untuk bersosial dengan yang lain ya. Nanti akan dijelaskan secara detailnya di aplikasi ya. Kemudian enterprising, yaitu ini orang yang giat, suka mengambil inisiatif, berani mengambil risiko atau memiliki kepemimpinan yang baik ya. Jadi ini biasanya jadi leader atau pemimpin ya, cocok kalau jadi kepala sekolah, jadi kepala marketing ya. Orang enterprising juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya. Ini banyak, nanti tinggal dibaca sendiri ya materinya ini. Ya intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini konvensional ya. Riasek yang terakhir adalah konvensional. Ini bersifat orang yang perfeksionis. Ya, perfeksionis ini apa? Jadi kalau menata sepatu itu mesti rapi, menata arsip itu mesti rapi, menata apa-apapun rapi ya, perfect, harus perfect. Mau apa? Misalkan mau jalan-jalan kalau kreseknya tidak benar-benar diserti nggak cocok gitu ya. Jadi harus perfect segalanya. Ini konvensional. Kemudian orang konvensional juga lebih suka bekerja secara terstruktur. Ya, jadi menata apapun mesti terstruktur. Kayak di perpustakaan itu rapi. Kalau bukan orang konvensional ditaruh di perpustakaan, itu tataannya tidak akan rapi, Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir, bekerja secara terstruktur ini sesuai dengan kesepakatan atau SOP yang telah ditentukan. Ya, ini Bapak Ibu jangan heran kalau lihat temannya itu ada yang terstruktur rapi, satunya lagi temannya acak-acakan ya. Teman guru ya, dilihat, oh guru yang penting acak-acakan tapi dia pinter itu ya. Ada juga yang terstruktur rapi, orangnya rajin rapi, kalau ada benda yang tidak sesuai tempatannya dia akan protes seperti itu. Ada yang seperti perfeksionis, itu biasanya konvensional ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk hasil tesnya, oke, kita lihat hasil analisis yang Bapak Ibu isi tadi ya. Kita lihat hasilnya per peserta ya. Nah, saya investigatif ya. Sorry, saya copy dulu ya ke input data jawabannya. Nah, ini untuk tesnya ini cuma 30 ya Bapak Ibu. Untuk yang versi lengkapnya ini ada 90 karena kita ini webinar ya. Oke, kita lihat hasilnya untuk saya. Ini contohnya, saya yang dominan adalah investigatif 26% ya. Jadi apa karakteristiknya? Oke, saya tampilkan dulu. Jadi di sini bidang minatnya apa, kepribadiannya saya tampilkan semua ya, biar terlihat detail apapun yang ada di sini. Apa yang bisa dilakukan dengan aplikasi ini? Oke. Yang pertama untuk tipe investigatif, ini ya suka meneliti, menemukan ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen. Ya, ini deskripsi minatnya ya. Kepribadiannya ini memiliki rasa ingin tahu yang kuat, suka belajar, suka analisis, dan lain-lain ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian mata pelajaran pendukung keterampilan, matematika, sains, fisika, kimia, biologi, teknologi. Jadi ini juga dijelaskan tentang mata pelajarannya, dan nanti jurusan kuliah yang cocok ini apa Bapak Ibu? Antropologi, biologi, biokimia, biologi sel, kimia, sejarah, teknologi, TIK, dan lain-lain ya. Ini semuanya dianalisiskan.
Kemudian karir pekerjaan yang cocok, ini biasanya dokter, psikolog, filsuf, ahli gizi, ekonomi, program astronom, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ya, termasuk fokus karirnya. Nah, fokus karir ini diisi sendiri secara manual. Jadi rekomendasi dari aplikasi apa, kemudian siswa ini sebenarnya pengen cita-cita dari apa. Biasanya nggak akan jauh beda dari rekomendasi yang sudah disediakan oleh aplikasi seperti itu. Kenapa? Karena ini pekerjaannya sudah disesuaikan dengan apa kepribadian karakteristik karir ya, sesuai konsepnya Riasek seperti itu. Ini contohnya saja satu. Kita lihat peserta yang kedua, Bibi Widi ya, Ibu Bibi Widi. Nah, ini enterprising ya, di sini terlihat enterprising. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini juga seperti biasa bisa kita cetak langsung multi seperti ini. Misalkan kita mau cetak siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 seperti ini. Maka nanti di sini akan digenerate sendiri laporan dalam bentuk PDF. Jadi bisa kita bagikan kepada siswa untuk mengetahui karakteristik kita. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kurang lebih kalau dicetak juga seperti ini nanti Bapak Ibu hasilnya. Nah, ini contoh gambaran kalau dicetak secara fisik. Untuk minat karir sesuai dengan konsepnya Riasek seperti ini. Oke. Oke. Bentar, ini tadi ada sedikit kesalahan ya. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya, untuk tanda tangan bisa kita tambahkan ya. Kalau mau cetak PDF-nya tadi mau dikasih tanda tangan, ya sama ya caranya di sini. Bapak Ibu aktifkan saja di sini insert logo dan tanda tangannya bisa ditambahkan di sini, nanti ditampilkan ya, agar keluar tanda tangan di sini ya. Biar PDF-nya nanti ada tanda tangannya ya. Oke. Berikutnya kita lanjut. Ini per peserta sudah ada, kemudian di sini ada tingkat lanjut. Nah, tingkat lanjut ini penting Bapak Ibu. Sebenarnya kita memberikan ini nanti tingkat lanjut jawabannya ada di sini Bapak Ibu, diisi secara manual oleh siswa di sini. Nah, di sini ya, lanjutan fokus karir. Nah, siswa itu pengen jadi apa dan pengen kerja yang seperti apa Bapak Ibu. Pertimbangkan hal-hal yang di sini ya. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu melihat kalau menurut orang-orang di desa ya, jadi PNS itu paling baik. Tapi menurut orang lain belum tentu. Banyak orang yang nggak mau jadi PNS ya. Dengan mempertimbangkan pertimbangan seperti ini. Silakan dipelajari dan cari referensinya di internet pekerjaan apa yang seperti Anda inginkan. Tapi referensinya lihat dulu di sini. Saya lebih senang bekerja di dalam ruangan atau bekerja di luar ruangan. Ya, jangan pernah merasa Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan itu baik untuk semua orang. Tidak, karena seluruh orang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang suka bekerja di dalam ruangan, seperti Bapak Ibu di kelas itu ya, di sekolah ngajar di dalam ruangan terus. Ada orang yang nggak akan betah Bapak Ibu. 10 menit di dalam ruangan mereka nggak betah. Mereka lebih senang kerjanya di luar ruangan. Ya, seperti konstruksi, kemudian wisata seperti itu ya. Mereka nggak akan betah suruh diam di ruangan. Nah, kemudian pertimbangan yang pertimbangan berikutnya yaitu bekerja dengan orang lain atau saya lebih senang bekerja sendiri atau wirausaha atau outsourcing ya. Ini beda-beda. Ini pertimbangan. Berikutnya lebih senang menggunakan pendidikan keterampilan dan bakat untuk dapat bekerja seperti ijazah kita ya. Ini jadi kita sebagai guru itu biasanya di sini atau lebih senang mengerjakan sesuatu hal-hal yang baru ya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam sekolah kita atau kuliah kita seperti itu. Kemudian pertimbangan lainnya yaitu bekerja dalam jam kerja yang tetap atau bekerja dalam waktu yang fleksibel ya. Bapak Ibu kan enak ya, bekerja nanti berangkat jam 7 dan jam 2 sudah pulang ya. Tapi ada juga orang yang nggak betah bekerja seperti itu, rutin seperti itu. Dari mulai bekerja sampai nanti pensiun kayak gitu. Ada yang nggak mau Bapak Ibu?
Mereka lebih sukanya bekerja suka-suka ya, bekerja proyek seperti contohnya. Kenapa mereka milih itu? Biasanya mereka itu kerja soro, kerja full 1 bulan, pagi, siang, malam, lembur terus. Tapi nanti dapatnya itu bisa untuk dipakai setahun ya. Pikirannya mereka seperti itu. Ada yang kerja nanti aja suka-sukalah, seperti kayak jadi driver, Gojek, Grab seperti itu. Kerja suka-suka, kalau capek pulang aja, kalau pengen kerja ya kerja, entah malam, entah subuh, entah siang, entah sore, suka-suka. Ya ada memang orang yang pilihannya seperti itu. Ada juga ini juga bekerja dengan fokus atau dalam 1 atau 2 hal pekerjaan, atau suka bekerja dengan banyak banyak tugas dalam pekerjaan. Jadi CEO, Chief of Everything, bisa kerja apa saja, bisa melakukan apa saja. Ada orang yang suka seperti itu. Atau orang nggak suka, saya kalau sudah ngajar matematika, maka matematika toh. Saya nggak suka disuruh ngajar bahasa Indonesia, ngajar 2 pelajaran. Ada, Bapak Ibu. Makanya untuk jadi wakil kurikulum perlu melakukan tes seperti ini. Ada guru yang memang benar-benar memiliki multi talent, suka ngajar segala mata pelajaran, atau ada guru yang memang nggak mau, hanya fokus pada apa yang diajarkan saja, seperti itu. Ini contoh di dunia pendidikan. Di dunia kerja juga banyak pilihannya, Bapak Ibu. Terus kemudian melakukan beberapa hal pekerjaan fisik, atau melakukan banyak pekerjaan fisik, ya sama dengan tadi ya. Kemudian pengennya saya pengen kerja dengan pendapatan tetap ya, misalkan sebulan 5 juta, oke 5 juta, saya pengen setiap bulan rutin. Ada orang yang nggak pengen loh Bapak Ibu. Jangan dikira apa ya, pilihan kita itu harus semua orang eh, bisa diterima oleh semua orang. Ada orang yang memang nggak pengen kerja setiap bulan rutin 5 juta, nggak pengen. Mereka tuh mungkin punya pandangan, oh saya mau kerja proyek, 1 kali dapat 100 juta, itu bisa pakai setahun, seperti itu ya. Ada juga ya, ada juga lah dapat proyek, belum tentu tahun berikutnya dapat proyek lagi, maka saya pengen pekerjaan yang tetap. Nah ini jadi pertimbangan Bapak Ibu. Ini bagi siswa ya, jadi sebelum melakukan ini, mereka perlu riset tentang pertimbangan-pertimbangan pekerjaan. Nah, ini juga ada juga bekerja sama, yaitu memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil keputusan penting. Jadi rapat meeting itu kita ambil keputusan bersama, atau ingin kerjaan yang sayalah yang akan mengambil keputusan. Saya akan menjadi leader, saya akan menjadi ketua, saya akan menjadi penanggung jawab, seperti itu. Ini ada orang seperti ini. Tapi jika di sekolahan ada orang yang seperti ini, itu namanya kardi ya, carpe diem ya. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu, kita harus hormati ya, karena ada banyak sekali pilihan-pilihan dalam karakteristik orang seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertimbangan bekerja di dalam satu tempat terus-terusan atau nggak suka ya. Eh, Sukanya lebih suka bekerja di tempat yang berpindah-pindah ya. Kalau guru kan di satu tempat ya, di sekolah itu aja. Pengennya itu sekarang di sekolah A, besok di sekolah B. Ya ada orang yang seperti itu pertimbangannya. Dan yang terakhir, ini pengennya Bapak Ibu, siswa kita pengen bekerja dekat dengan keluarga, atau dia nggak kerasan terlalu dekat, dia pengen bekerja di luar kota atau di negara lain, seperti itu, suka tantangan. Nah, baru setelah itu siswa melakukan riset, setelah itu fokus karirnya apa yang cocok. Misalkan, oh iya, ternyata tak lihat-lihat saya jadi cocoknya jadi hakim, ya maka ditulis di sini. Setelah melakukan pertimbangan, maka ditulis di sini menjadi hakim. Ya, seperti itu. Itu aja sih contohnya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, maka ini sudah selesai ya. Jadi pertimbangan. Jadi guru-guru itu bukan sekedar membimbing ini ya, siswa untuk menemukan minat karirnya suka-suka, tapi perlu kita mengetahui dulu kepribadian kita sesuai dengan passion ya, mengetahui passion kita sesuai dengan kepribadian kita. Nah, di sini juga ada outputnya secara umum ya, keseluruhan. Ini banyak yang isi ya. Saya coba tambahkan. Saya coba upload lagi jika Bapak Ibu penasaran. Bapak Ibu apa cocoknya di bidang apa ya? Kita lihat jumlah pesertanya berapa ini ya? Lebih 100 ya? Oh enggak ini. 80. Oke, saya cetak PDF dulu ya ini ya. Jika Bapak Ibu yang menginginkan ini ya, menginginkan hasilnya, saya upload dulu. Di mana tadi? Di sini.
Hasilnya ada di sini. Oke, sebelum kita sampaikan hasil, kita lanjutkan dulu materinya sebentar. Jadi ini ada dalam bentuk grafik, dalam bentuk data seperti ini, juga ada dalam bentuk grafik Bapak Ibu, seperti ini. Langsung terlihat ini, di kelas A ini banyakan karakter kepribadian sosial atau konvensional. Jadi kalau konvensional biasanya mereka itu orang yang perfeksionis, rapi-rapi seperti itu ya. Kalau berbicara biasanya, wah ini cocok ini, entrepreneur, bisa mempengaruhi orang lain. Nah, nih, ini ada analisisnya dalam bentuk karakter dalam satu kelompoknya. Di sini juga ada covernya, bisa di print Bapak Ibu, jika mau di bundle, di print buat laporan ke kepala sekolah seperti itu. Nah, di sini juga ada konsepnya Bapak Ibu. Nah, ini minat karir ini apa pentingnya dan bagaimana caranya ya. Kemudian deskripsinya ini bisa dibaca-baca sendiri, jadi nggak perlu lihat PowerPoint sebenarnya Bapak Ibu, di aplikasi ini sudah lengkap ya. Termasuk kepribadiannya, mata pelajarannya apa saja yang mendukung, dan Bapak Ibu ini bisa menambahkan atau mengurangi ya. Misalkan nanti di masa depan ada mata pelajaran baru, kan kurikulum sering berubah, silakan ditambahkan saja di sini ya. Bisa, ini semuanya fleksibel, bisa diedit-edit. Termasuk jurusan kuliah, nanti di masa depan jika ada jurusan kuliah baru, ya banyak sekarang ya jurusan kuliah-kuliah baru ya, seperti desain komunikasi visual ya, itu dulu-dulu tidak pernah ada di masa kita kuliah dulu. Kemudian karir pekerjaan yang cocok, ya sama. 10 tahun lalu banyak loh Bapak Ibu pekerjaan yang tidak ada dan sekarang jadi ada. Seperti apa? Contohnya seperti digital marketing, jadi CS-nya WhatsApp ya, Shopee ya, CS-nya Shopee itu 10 tahun lalu waktu kita kuliah itu tidak pernah terfikirkan kerjaan-kerjaan seperti itu. Orang gambar sekarang dibayar secara online, freelance, bikin logo ya, itu banyak sekali ternyata pekerjaan baru yang akan terus bertambah. Sekarang sudah ditemukan artificial intelligence, Bapak Ibu. Nanti akan ada lagi penemuan-penemuan baru yang akhirnya akan menggeser pekerjaan lama menjadi pekerjaan baru-baru seperti itu. Jadi dengan adanya AI ya, AI itu seperti robot Bapak Ibu. Kita tanya A, maka dia bisa menjawab jawaban dengan tepat A ya. Contohnya kita minta tolong buatkan cerita pendek, maka dia bisa membuatkan laporan seperti, maka dia bisa membuatkan Bapak Ibu. Nanti apa yang terjadi? Orang-orang yang punya jasa untuk menulis itu mereka akan hilang. Kenapa? Karena akan digantikan oleh AI seperti itu. Itu contohnya saja. Ini sudah mulai viral sekarang artificial intelligence-nya. Oke. Dan ini pakarnya Bapak Ibu ya. Jadi konsep ini ditemukan oleh John Lewis ya. John Lewis Holland ya, dipanggil John Holland biasanya. Ini sudah lama Bapak Ibu, tahun 80-an ya, 69 sebenarnya sini. Dan ini sudah diterapkan ya di luar negeri ya sebenarnya. Sudah lama sekali, jadi mereka itu sudah melakukannya pemetaan pekerjaan yang cocok buat mahasiswa mereka. Nah, ini ya. Baik Bapak Ibu, inilah aplikasinya dan kita lanjutkan lagi ke materinya Bapak Ibu. Oh ya, ini yang mau lihat hasilnya, silakan sambil di-download. Saya masukkan dulu hasilnya di mana? Di chat Zoom. Mohon tidak tidak di Tidak di komen ya, biar tidak kesundul. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke materinya ya. Ya, silakan. Nah, kembali ke pertanyaan mendasar, seberapa pentingkah untuk menemukan karir di masa depan yang cocok buat siswa kita sejak dini? Sejak dini ini artinya sejak SD, sejak SMP, atau bahkan kalau sudah terlambat sejak SMA juga nggak apa-apa ya. Penting apa tidak Bapak Ibu? Pasti penting ya jawabannya. Kenapa penting? Ya, jadi silahkan pilih dulu sebelum kita bahas itu. Silahkan pilih dulu. Apakah kita mau membiarkan nasib menentukan karir masa depan siswa kita sehingga siswa kurang peka terhadap tujuan karir masa depannya, ya.
biarkan sudah, kita sebagai guru BK biarkan dah, biar nasib yang menentukan mereka. Akhirnya efeknya mereka tidak pernah punya cita-cita ya. Nggak semuanya sih, tapi banyak juga siswa yang nggak pernah memikirkan pengen jadi apa. Akhirnya apa yang terjadi? Di kelas ya seperti nggak punya impian tujuan ya. Banyak yang tidur di kelas. Waktu kuliah juga pacaran ya. Tidak tidak pengen menggapai dengan semangat yang tinggi seperti itu Bapak Ibu. Atau perlukah kita fokus sejak dini untuk kesuksesan karir masa depan siswa sehingga siswa punya arah tujuan yang jelas dan rencana masa depannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dilakukan orang-orang di Amerika sana, di Eropa ya. Ini Bapak Ibu tahu, ini pasti tahu ya. Ini Mark Zuckerberg Bapak Ibu. Jadi dia sudah tahu passionnya itu sejak kecil itu di komputer IT. Dia yang menemukan Facebook Bapak Ibu, iseng-iseng ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Max itu tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak sampai S1. Di usia 29 tahun, dia termasuk dari 10 orang terkaya di dunia, Bapak Ibu. Di usia 29 tahun. Yang ini Bapak Ibu tahu, ini Elon Musk. Dia di usia 12 tahun sudah bisa membuat game antariksa ya, yaitu pesawat yang nembak-nembak itu di usia 12 tahun, bayangkan dari kelas 1 SMP ya. Di usia yang masih muda, dia sudah bisa menciptakan satelit, Bapak Ibu. Mengirim satelit ke luar angkasa. Jadi kalau Indonesia melempar satelit ke sana, pakai jasanya ini, Elon Musk. Dan dia yang membuat AI sekarang ini ya, OpenAI. Dan membuat Tesla, yang memiliki perusahaan Tesla. Mobil tercanggih saat ini di dunia. Dan ini Edward Snowden, Bapak Ibu, dilihat. Edward Snowden, ini Bapak Ibu tahu, dia masih muda, usia 24 tahun. Dialah orang yang menyebarkan rahasia CIA Amerika. Ya, jadi dulu rahasia negara-negara yang dimata-matai oleh Amerika, dialah yang menyebarkannya Bapak Ibu. Bayangkan di usia 24 tahun, anak yang masih muda, dia sudah berani ambil keputusan besar seperti itu. Bandingkan dengan anak-anak kita yang kuliah di usia seperti itu, apa yang terjadi? Mereka banyak yang masih pacaran, Bapak Ibu, tidak fokus pada dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini. Ya. Nah, berikutnya apa hubungannya sama kurikulum Merdeka? Jadi berikutnya terkait sama kurikulum Merdeka. Jadi di SMA ini tidak ada penjurusan, tidak ada lagi IPA, IPS dan bahasa, tapi yang ada adalah memilih mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Jadi nanti nggak akan lagi ada jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA. Jadi ini ada panduannya ya. Jadi di guru BK juga nanti ini tanggung jawab guru BK ya, memilih untuk mata pelajaran. Kita bisa menggunakan salah satu instrumen ini dan melakukan angket mata pelajaran yang dipilih oleh siswa kita. Oke. Nah, ini tugas guru BK. Selain melakukan bimbingan pribadi, sosial, dan belajar, satu lagi ada bimbingan karir, Bapak Ibu. Jangan lupa ya, Bapak Ibu. Ini wajib dilakukan oleh guru BK. Oke, pertanyaan besar. Apakah sekolah kita sudah melakukan yang terbaik untuk membantu siswa menemukan dan merencanakan karir siswa sejak dini, atau sudah biarkan saja nasib menentukan mereka di masa depannya? Apakah akan tetap membiarkan siswa dengan nasibnya yang menemukan karir untuk masa depannya tanpa dibantu sekolah? Ya, pertanyaannya. Kapan? Kalau sudah semangat, kapan mau dijalankan di sekolah kita, Bapak Ibu? Atau sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dengan membantu siswa menemukan karir sejak dini? Ya, demikian Bapak Ibu materi kita. Langsung saja kita mungkin tanya jawab ya, 2 orang saja. Karena waktunya sudah tinggal sedikit. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Sebenarnya di chat ini sudah numpuk Pak pertanyaannya, banyak sekali. Iya. Kita pilih 2 ya Pak ya. Iya, monggo.